Coba deh bayangin, gimana ya jadinya kalau sekolah itu nggak cuma ngasah otak, tapi juga ngisi dan ngerawat hati kita. Nah, di Indonesia ternyata ada loh sebuah gagasan yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Kita kan sering banget ya kejebak dalam perlombaan. Siapa nilainya paling tinggi, siapa yang masuk universitas paling top. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar nanya, emangnya cuma itu tujuan kita nyekolahin anak-anak? Nah, filosofi yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini nawarin sebuah sudut pandang yang beda banget. Sebuah visi di mana tujuan utama pendidikan itu bukan buat nyetak siswa jenius, tapi buat ngebentuk manusia yang utuh, yang punya karakter kuat, dan penuh empati. Soalnya, ya itu dia, kalau pendidikan cuma fokus sama angka di rapor, pasti ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang penting banget, yaitu kemampuan buat ngertiin diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Dari keresahan tadi, lahirlah sebuah konsep yang namanya kurikulum berbasis cinta. Dengar namanya aja udah unik kan? Dan ini bukan cuma sekedar nama yang keren loh. Jadi, apa sih sebenarnya kurikulum berbasis cinta atau KBC ini? Gampangnya, ini tuh sebuah kerangka pendidikan yang memprioritaskan karakter dan kecerdasan emosional di atas segalanya. Belajarnya itu nggak cuma buat dihafal, tapi buat dialami dan dirasain langsung. Nah, ini nih poin kuncinya. KBC itu bukan mata pelajaran tambahan yang diselipin pas jam pelajaran terakhir. Coba bayangin KBC itu sebagai jiwanya sekolah. Atau mungkin kayak sistem operasi yang jalan di belakang layar dan mempengaruhi semua hal yang terjadi di sekolah. Artinya, nilai-nilai cinta ini kayak ditenun ke dalam setiap jengkal kehidupan sekolah. Mulai dari cara guru ngajar matematika, proyek sains di luar kelas, latihan pramuka, sampai ke cara satpam nyapa murid di gerbang pagi-pagi. Semuanya jadi bagian dari pendidikan hati. Oke, terus gimana cara kerja jiwa ini dalam prakteknya? Nah, KBC punya fondasi yang rapi dan gampang banget diingat. Namanya Kerangka 555. Yuk, kita bongkar satu persatu. Bagian pertama dari kerangka ini adalah tujuannya. Ada 5 kualitas utama yang pengen banget ditanamin di diri setiap siswa. Ini bisa dibilang potret lulusan ideal versi KBC. Jadi tujuannya itu membentuk pribadi yang humanis, yang bisa ikut ngerasain apa yang orang lain rasain. Terus seorang nasionalis yang punya rasa cinta sama negaranya. Naturalis yang sadar kita ini bagian dari alam. Pribadi yang toleran, yang ngelihat perbedaan itu bukan ancaman tapi justru kekayaan. Dan puncaknya, jadi orang yang penuh cinta, yang ngejadiin kebaikan sebagai kompas hidupnya. Nah, buat membangun kelima karakter tadi, kan butuh fondasi yang kuat ya. Disinilah pilar kedua dari kerangka 555 ini masuk, 5 pilar cinta, atau yang disebut juga panca cinta. Pilar-pilar inilah yang jadi sumber energinya. Ada cinta pada Tuhan sebagai landasan spiritual. Terus, cinta pada ilmu yang bikin kita penasaran terus dan gak berhenti belajar. Ada cinta pada lingkungan yang bikin kita jadi lebih bertanggung jawab. Cinta pada diri sendiri dan sesama, ini dasar buat hubungan yang sehat. Dan terakhir, cinta pada tanah air yang diwujudkan lewat tindakan nyata. Oke, kita udah punya tujuan dan fondasinya. Tapi kan tanaman sebagus apapun gak bakal tumbuh di tanah yang kering. Makanya bagian ketiga dari kerangka 555 ini adalah menciptakan 5 kondisi lingkungan belajar yang subur. Lingkungan sekolahnya itu harus aman. Jadi zona bebas bullying. Terus nyaman, di mana siswa nggak stres berlebihan. Ramah, tempat semua orang merasa diterima dan dihargai. Menyenangkan, yang bikin belajar itu rasanya kayak petualangan bukan beban. Dan yang paling penting, sejahtera, di mana kesehatan mental semua orang, baik murid maupun guru, itu jadi prioritas utama. Oke, teori sama kerangkanya kedengeran ideal banget ya. Tapi gimana sih wujudnya sehari-hari? Coba yuk kita lihat gimana KBC ini dihidupkan lewat kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini nih letak kerennya. Setiap kegiatan, sekecil apapun itu, dilihat sebagai kesempatan emas buat nanamin nilai. Jadi bukan cuma soal jago suatu skill, tapi juga soal ngasah hati. Dan slide ini ngegambarinnya dengan pas banget. Coba deh perhatiin, pas anak pramuka lagi bakti sosial bersih-bersih lingkungan, mereka itu nggak cuma belajar soal kebersihan, tapi mereka lagi mempraktikkan cinta pada lingkungan. Waktu tim PMR latihan nolongin orang, mereka itu lagi menghidupkan cinta pada sesama. Bahkan klub seni kayak kaligrafi itu bukan cuma soal nulis indah, tapi jadi cara buat numbuhin cinta pada Tuhan dan ilmu. Jadi aktivitasnya mungkin sama aja kayak di sekolah lain, tapi niat dan makna di baliknya itu diperdalam.
Nah, itu bedanya. Oke, setelah kita menjelajahi ini semua, yuk kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya pesan utama yang mau disampaikan sama kurikulum berbasis cinta ini? Pada akhirnya, ini semua adalah sebuah pengingat bahwa tujuan pendidikan itu bukan buat melahirkan robot-robot pintar yang jago ngerjain soal ujian, tapi buat ngebina generasi manusia yang punya hati nurani, yang peduli, dan yang bisa bikin dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Dan ini, pada akhirnya, ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di zaman di mana perpecahan dan masalah kesehatan mental makin sering kita dengar, mungkinkah pendekatan yang menempatkan cinta sebagai pusat dari segalanya ini bukan lagi cuma pilihan alternatif, tapi udah jadi sebuah kebutuhan, nggak cuma buat Indonesia, tapi buat kita semua?